Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas dari materi tematik seputar kiat-kiat tegar di atas sunnah, buku dari guru kita yaitu Al-Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Dalam buku ini ada dua pembahasan ya, seputar masalah tegar di atas sunnah ya. Pembahasan yang pertama beliau terangkan di situ tentang masalah urgensi atau keutamaan pentingnya seorang itu tegar di atas sunnah. Kemudian pembahasan yang kedua akan diterangkan tentang kiat-kiat untuk tegar di atas sunnah tersebut ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya dia bentuknya pendahuluan. Jadi sebelum masuk di pembahasan dari kiat-kiat agar tegar di atas sunnah, ya, di sini beliau terangkan ada beberapa urgensi dan keutamaan seorang tegar di atas sunnah. Apa itu arti kata sunnah? Misalnya ada yang bicara, oh itu kajian sunnah. Apa itu arti sunnah? Dia berada di atas sunnah, yaitu ahlu sunnah. Apa itu sunnah? Nah, mungkin ini masih kurang dari kita yang memahaminya. Sunnah itu secara bahasa dia bermakna jalan yang ditempuh ya. Bermakna jalan yang ditempuh. Mungkin bagus, mungkin jelek. Intinya ada jalan di situ. Itu secara bahasa ya. Nah, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang memberi contoh dalam Islam sunnah yang baik. Ya. Nah, diterangkan setelahnya dari keutamaannya, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'di. Ya, min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'. Maka untuknya pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya setelahnya, tanpa dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan siapa saja yang memberi contoh dalam Islam sunnah yang jelek ya, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'. Maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya ya, setelahnya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, jadi di sini Nabi SAW bersabda menjelaskan makna sunnah secara bahasa. Ya, siapa yang memberi contoh dalam Islam sunnah yang baik, nah, gitu kan? Nah, di lafaz setelahnya dikatakan siapa yang memberi contoh dalam Islam sunnah yang jelek. Ya. Nah, apa di sini arti kata sunnah? Sunnah di sini maksudnya jalan.
yang ditempuh. Bisa baik, bisa apa? Bisa jelek. Itu secara bahasa ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sunnah itu ada dua makna. Ya. Diterangkannya di halaman 20. Nah, sunnah itu ada dua makna. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Ya. Kalau dia bermakna umum, sunnah itu maknanya adalah Islam itu sendiri. Adalah Islam itu sendiri. Ya. Itulah yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah. Kata beliau, "I'lam anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam." Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah apa? Islam. Ya. Ini mana sunnah secara umum. Jadi sunnah itu Islam. Islam itu adalah apa? Sunnah. Jadi kalau dia dikatakan di sini tegar di atas sunnah, ya maksudnya dia tegar di atas keislaman. Gitu ya. Ini yang kita akan bahas. Apa kiat-kiat agar seorang itu tegar di atas Islam. Kalau bahasa lainnya tegar di atas sunnah. Itu makna sunnah secara umum. Dia bermakna keislaman itu sendiri. Itu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah jalan keislaman. Jalan keislaman. Ya, di situ ada beliau bawakan juga dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullah taala. Ya, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh yang mencakup berpegang teguh pada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin berada di atasnya. Ya, berupa keyakinan, amalan, ucapan. Ya, itulah sunnah yang sempurna. Itulah sunnah yang sempurna. Ini definisi yang lain lagi dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Jadi kata beliau, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh yang mencakup berpegang teguh kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin, para sahabat ya, berada di atasnya. Apakah berupa keyakinan, amalan, ucapan, perbuatan, ya. Dipahami ya? Akhirnya yang dikatakan apa? Dengan sunnah. Baik. Jadi ini sekilas ya dari definisi para ulama dalam memberikan definisi seputar sunnah itu. Tapi ingat tadi ya, ini sunnah yang bermakna apa? Umum. Ya. Dan kemudian yang kedua, ada sunnah yang bermakna khusus. Ya, itu diterangkan di halaman 22 ya. Ada sunnah yang bermakna khusus. Ya. Kalau sunnah yang bermakna khusus ini, itu dikembalikan kepada bidang-bidang ilmu yang dipelajari dalam agama ini. Ya. Misalnya kalau yang sering kita dengarkan ya, di ilmu fikih. Kalau misalnya ada yang bilang ini hukumnya sunnah, berarti apa artinya itu? Berarti hukum di bawah wajib. Ya. Siapa yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya tidak berdosa. Gitu kan? Itu sunnah secara khusus di bidang apa? Fikih misalnya kan? Ya. Sebagai contoh misalnya lebih dekat lagi. Apa hukum salat duha? Hukumnya apa? Hah?
Sunnah. Apa arti sunnah di situ? Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Kan begitu? Dipahami ya? Itu sunnah bermakna apa? Bermakna khusus, ya. Bukan bermakna umum. Ya, jelas ya? Apa hukum salat tahajud? Hukumnya apa? Hah? Sunnah. Apa arti sunnah di situ? Nah, sama tadi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi itu mana sunnah secara apa? Khusus. Ya. Ini di bidang fikih. Ada sunnah yang lain lagi di bidang hadis. Ya. Di bidang hadis. Ilmu hadis ya. Kalau sunnah di bidang hadis itu bermakna apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, amalan, penetapan, persetujuan, ya, atau sifat yang berkaitan dengan akhlak dan anggota badan beliau. Ini luas lagi ya. Saya ulang ya, kalau di bidang hadis, ya, sunnah itu artinya apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau ya, misalnya amalan beliau, ya, persetujuan beliau misalnya, dan ada yang bentuknya sifat, akhlak dan bentuk tubuh beliau. Ya, itu sunnah yang bermakna khusus lagi, tapi di bidang hadis. Ya, di bidang hadis. Kalau meringkasnya di situ, sunnah di situ artinya hadis. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kalau misalnya ada yang bilang, ya, seorang itu dia beragama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ini kan sering kita dengarkan kan? Dipasangkan antara Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa itu arti Sunnah di situ? Al-Quran dan hadis maksudnya. Ya. Jadi Sunnah kalau di sisi ulama hadis artinya hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan juga apa? Sunnah. Ini makna khusus dari sunnah yang lain lagi. Baik. Ada juga dari pengenalan yang lain lagi di sini ya. Ada dari pengenalan usul fikih. Tapi saya tidak bahas ya, agak panjang. Nanti akan dibahas juga mungkin di pembahasan ilmu usul fikih. Nah. Agak mirip tadi dengan hadis ya. Ya, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita di judul yang kita akan kaji ini, kalau dikatakan kiat-kiat tegar di atas sunnah, ini maksudnya sunnah yang bermakna umum. Kembali kepada sunnah yang bermakna apa? Umum, bukannya bermakna khusus. Sekira jelas ya. Jadi kalau antum paham ini dua pembagian sunnah ini, insya Allah tidak akan bingung ketika membaca hadis-hadis ya seputar penyebutan lafaz sunnah itu. Sekarang saya tanya, ada hadis yang lain lagi dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, riwayat Ashabus Sunan. Siapa yang berumur panjang setelahku, kata Nabi, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Nah, Nabi terangkan di akhir hadis itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Kata Nabi SAW, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, setelahku yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, sekarang saya tanya, sunnah di sini bermakna apa?
Umum atau khusus? Hah? Nabi bersabda, wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Berarti siapa yang tidak berpegang teguh, maka hukumnya dia apa? Berdosa. Ya. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Di situ sunnah bermakna apa itu? Umum atau khusus? Ya bermakna umum ya, bermakna umum. Bermakna keislaman itu sendiri. Maksudnya wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya ya jalanku dan jalan para sahabatku. Itulah keislaman. Itulah jalan Islam yang benar. Ada juga nanti kalau kita baca dari buku-buku para ulama ya. Nah, seperti misalnya ada ucapan-ucapan para ulama dari sunnah misalnya seorang taat kepada pemerintah pada perkara yang ma'ruf dari sunnah. Nah, sekarang saya tanya, sunnah di sini bermakna apa? Dari sunnah seorang taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang ma'ruf, tidak boleh kudeta, tidak boleh demonstrasi. Di sini sunnah bermakna apa? Hah? Umum atau khusus? Nah, bermakna umum. Ya, itu jalan Islam itu. Jangan bilang khusus. Ya, oh berarti tidak ada masalah kalau tidak taat sama pemerintah. Nah, itu kan arahnya nanti. Kalau antum bilang khusus, nanti mungkin arahnya hukum di bawah wajib. Kalau taat, dapat pahala. Kalau tidak taat, tidak ada masalah. Jadi khawarij nanti. Hati-hati ya. Nah, itu kadang seperti itu. Ya. Kapan salah paham mana sunnah ini bisa salah jalan. Ya, bisa salah jalan. Ya. Baik. Jadi dipahami saja tadi. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Di sini diterangkan ya di pembahasan yang pertama ini diterangkan seputar masalah urgensi atau keutamaan dan seorang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, lihat di halaman 24 ya. Di situ diterangkan dari urgensinya sampai pada beberapa halaman setelahnya. Nah, ya. Yang pertama dari urgensinya, keutamaan seorang berpegang teguh dengan sunnah ini, ya, ini merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi berpegang teguh dengan sunnah ini itu bukan hal yang sunnah hukum di bawah wajib, tapi dia merupakan hal yang apa? Yang wajib. Ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ya, diterangkan ya dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syura ayat 13. Kata Allah, syara'a lakum minad din. Allah Ta'ala mensyariatkan untuk kalian dari agama ma wassa bihi Nuhan, apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi awhayna ilaika, dan apa yang diwahyukan kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa wasiatnya? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Itu agar kalian berpegang teguh dengan agama dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Ini perintah ya dari Allah, menegakkan agama, menegakkan Islam, menegakkan sunnah. Ini sunnah bermakna apa? Umum. Dan jangan kalian berpecah belah. Baik. Maka seorang berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan hal yang wajib. Ya. Tadi sudah kita baca hadisnya ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi SAW, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin.
Baik. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang mirip juga dengan pembahasan itu diterangkan dalam surah Al-Jathiyah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas syariat dari perkara, fattabi'ha, maka ikutilah dia, dan jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang lain lagi dari urgensinya, keutamaan ya, seorang berpegang teguh di atas sunnah ini. Jadi tatkala seorang berpegang teguh dengan sunnah, dengan keislaman ini, itu dia telah mencontoh jalan para sahabat. Maka dia telah mencontoh jalan para sahabat. Yaitu diterangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dari orang-orang yang beriman, ya, ada sekelompok lelaki. Mereka ini jujur, tulus pada apa yang mereka telah mengikat janji kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menyelesaikan janjinya, maksudnya sudah meninggal, ya. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengganti janji tersebut. Jadi ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi ini, maka itu artinya dia telah mencontoh generasi terbaik dari para sahabat. Ya. Itu para sahabat bukan orang sembarang, ya. Mereka itu orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Mereka masih hidup di muka bumi ini, sudah diberitahu bahwasanya mereka ini adalah penghuni apa? Surga. Ya. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang Nabi sebut nama-nama mereka satu persatu, ya, seperti 10 orang itu kan, yang diterangkan dalam hadis dari penghuni surga. Ada yang disebut dalam hadis yang lain terpisah, ya, jelas ya. Itu dari keutamaan para sahabat. Dan kemudian dari urgensi yang lain lagi, keutamaan yang lain dari seorang berpegang teguh dengan sunnah ini, dengan keislaman, ya. Makin dari ciri keteguhan iman, ya, dan akidah seorang hamba. Jadi kalau melihat orang yang kuat imannya, yang kuat akidahnya, lihat sejauh mana dia berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah, ya, dengan agama Islam ini. Itu ciri orang yang kuat keimanannya dan akidahnya. Itu diibaratkan dalam Al-Quranul Karim di surah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberi perumpamaan, permisalan kalimat yang baik, itu kalimat la ilaha illallah, seperti pohon yang baik yang akarnya itu tertancap kuat dalam bumi, sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Ya, itu permisalannya seorang yang kokoh di atas sunnah, bagaikan pohon yang tertancap kuat, ya, akarnya, sedangkan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ya. Kalau diterangkan di ayat setelahnya itu dikatakan tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha. Di mana pohon ini senantiasa memberikan buah-buahannya, ya, setiap saat dengan izin dari Rabb-nya. Jadi ini pohon yang sangat istimewa, ya. Ya, di mana dia ini berbuah terus sepanjang tahun, tidak ada musimnya.
Kalau buah-buahan yang lain itu kan pakai musim. Ya. Ada bulan-bulan tertentu. Sekarang lagi musim apa? Musim mangga misalnya kan. Ada bulan-bulan tertentu sekarang musim rambutan, musim semangka, atau musim-musim buah-buahan yang lain. Tapi kalau pohon tauhid, ya, diibaratkan dalam Al-Quran Al-Karim, dia itu bagaikan pohon yang terus berbuah setiap saat, memberi manfaat, ya, kepada siapa yang bisa mengambil padanya manfaat, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari urgensi, ya, keutamaan seorang teguh di atas sunnah. Itu merupakan ciri dari keteguhan keimanan dan akidahnya. Dan kemudian dari urgensi yang lain lagi, dari keutamaan seorang berpegang teguh dengan sunnah, ya, ini merupakan ciri kejayaan umat. Ini merupakan ciri kejayaan umat. Jadi umat ini kalau dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan keislaman itu, maka mereka pasti akan berjaya. Tapi kalau sebaliknya, andai kata mereka berpaling dari sunnah, maka mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam hadis, ya. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian telah berjual beli dengan cara ina. Ina ini dari salah satu dari jenis riba, ya. Intinya dia sudah jual beli dengan cara riba. Nah, kemudian yang kedua, kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, sudah sibuk dengan peternakan. Kemudian yang ketiga, kalian ridho dengan tanaman-tanaman, ini sudah sibuk dengan pertanian, ya. Dan kalian tinggalkan jihad, maka kata Nabi, Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan. Tidak akan dicabut kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, diangkat kerendahan itu ketika dia kembali kepada apa? Kembali kepada agama. Dan tadi sudah diterangkan, Islam itu adalah sunnah, sampai dia kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat sekarang, ya, jual beli dengan cara riba itu banyak. Ya. Kadang di pasar itu, kalau di hari-hari ini ada yang keliling-keliling itu. Kadang di hari Ahad, ya. Kadang dia jalan-jalan, tukar uang, uang robek ditukar, ya. Bagaimana bentuknya itu? Itu riba di situ itu, ya. Kalau uang robeknya misalnya 50.000, ya, ditukar, nanti dikasih uang baru bukan 50.000, ya, mungkin dikasih 40.000 atau 45. Apa hukumnya ini? Uang sama uang ditukar, dilebihkan, dikurangi, riba itu, ya. Hanya orang tidak paham kadang, ya. Ada orang pinjam meminjam, ya. Kalau tidak tepati janjinya misalnya di bulan tanggalnya, maka dikenai apa? Denda. Nah, denda itu dari jenis riba juga. Dari jenis apa? Riba. Banyak, ya, dari bentuk-bentuk riba. Nah, itu dari sebab-sebab kerendahan. Nah, sibuk dengan peternakan, ya, lupa dengan agama, ya, ridho dengan pertanian, dan dia tinggalkan jihad. Maka di situ dari sebab-sebab kerendahan, dan tidak akan diangkat kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian.
Ini sebagian dari urgensi ya, dari seorang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian juga diantara dari keutamaan seorang tegar di atas sunnah, ya, itu akan memudahkan dia menjawab pertanyaan di alam kubur, ya, memudahkan dia menjawab pertanyaan pada hari kiamat nanti. Dan itu dari buah seorang tegar di atas sunnah atau keislaman ini, ya. Dan kemudian dari urgensi yang lain lagi, seorang dia berpegang teguh dengan sunnah ini, itu merupakan sebab-sebab hatinya itu akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa Nabi SAW itu kan, kata beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, dari urgensi seorang berpegang teguh dengan sunnah, itu merupakan sebab-sebab seorang diselamatkan dari su'ul khatimah pada saat sakaratul maut. Ya. Kalau bahasa lainnya, dari sebab-sebab seorang bisa husnul khatimah tatkala diperpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia ingat di penghujung kehidupan itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan di hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ini dari sebab-sebab husnul khatimah. Dari sebab-sebab husnul khatimah. Dijauhkan dari su'ul khatimah. Baik. Kemudian dari urgensi yang lain lagi, dari keutamaan tegar di sunnah ini, dia merupakan wasiat dari seluruh para nabi dan rasul kepada umat mereka masing-masing. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim, ya, hanya saya terangkan semua dari ayat-ayatnya. Tapi kemudian dari urgensi yang lain lagi, dari keutamaan seorang berpegang teguh dengan sunnah ini, itu merupakan sebab-sebab yang memudahkan dia, mengokohkan dia ketika ditimpa ujian, ya, cobaan, ya, berupa takdir mungkin yang tidak enak dia rasa. Mungkin dari sebagian, ya, yang bisa diterangkan dari urgensi dan keutamaan seorang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau keislaman ini. Nanti berikutnya kita akan masuk menjelaskan dari kiat-kiat, ya, jalan-jalan, langkah-langkah yang ditempuh agar seorang itu bisa tegar di atas sunnah, ya, tegar di atas keislaman, nah, tegar di atas agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi sekali itu dari akhir majelis kita, mungkin ini dari pembahasan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberikan keteguhan, kekuatan, ya, dan kekokohan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Dan nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan di sesi yang kedua seputar kiat-kiat dalam tegar di atas sunnah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.